Isinya penyiar semua tuh, ada Nugi, gua, Joe gitar, sama Daniel gitar, sama drummernya orang penyiar SK juga, Sigit TP. Itu formasi Alf yang pertama tuh. Awal-awal. Tapi namanya belum Alf dulu. Iya, Namanya Hijack. Unsur percintaan tuh baru ada di album Alf. Oh, di Alf. Jadi kita sepakat di Alf ini kita udah mulai ngomongin cinta, tapi tetap rock gitu. Oh, oke. Jadi judul lagunya kan kayak Terancam Punah, terus ada kayak Kasat Mata gitu. Halo sobat rocker ngoroks, ketemu lagi di podcast ngorok, ngobrol bareng rocker. Alright. Kali ini gue ditemani oleh salah satu basis legend juga nih. Wah, Asik. udah malang melintang di dunia Ujur musik. dong berarti. Wah. Tadi udah sempet ngeliat tuh permainan bassnya kan. Wah, ngeri tuh kan ya, bukan main dah. Beri applause dulu buat Mas Alex Kuple Bass. Yes. Alright. Halo ngorok. Terima kasih kita udah dipersilahkan untuk datang nih Iya, ke kediamannya untuk ngobrol-ngobrol. Makasih juga sudah diundang untuk program yang keren ini. Siap. Membahas para rocker-rocker Wah, Indonesia. ini emang perlu dibahas, emang perlu. Yoi. Banyak rocker yang lagi Biasanya kan rocker selalu di Ya, itu yang pop dulu kan ya. pop dulu. Sekarang mengangkat para rocker-rocker Indonesia. kita balik. Biar bangkit lagi rocker. Yoi. Yo, nah, sebelum ngobrolin tentang band-bandnya nih, sempet kan Om Alex ini terkenal di cek dulu nih. Awal-awal seorang Om Alex Kuple ini belajar bassnya seperti apa dulu kan. Terus, tapi sebelum itu saya nanya dulu deh, Om Alex ini besar dan lahir di mana nih? Kalau lahir tuh di Kediri, Jawa Timur. Oh iya. Tapi setelah itu kan ikut bokap kan pindah-pindah tuh. Jadi kebetulan bokap kerja di perusahaan kayak BUMN gitu. Oh iya. Jadi keliling Indonesia, sempat tinggal di Medan, di Surabaya, Jogja segala macam, sampai terakhir Jakarta gitu. Luar biasa. Sudah Indonesia banget. Jadi keliling Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, terus nah itu udah nyambungin yang tadi kan orang tua kan lingkupnya di kantoran ya. Iya, kantoran. Nah, ini tiba-tiba untuk gue pengen jadi musisi gitu. Iya. Nah, itu bertentangan di keluarga tuh. Kalau kebetulan nyokap tuh sempat belajar piano. Oh. Kalau bokap bisa ngelukis. Oh, tetap ada jiwa seni. Tetap ada jiwa berarti. seni. Ya. Oke. Terus dapat senang musik karena kan bokap dulu koleksi, zaman dulu kan kita koleksi kaset tuh. Kaset terus video-video. Zaman dulu video apa? Betamax, VHS. Iya, yang kaset gini ya. Iya, Gitu, iya. terus lihat konser-konser kok keren banget ya. Dulu salah satu pencetus gua pengen belajar musik tuh gara-gara nonton video di Purple. Oke, Jadi langsung situ, rock ada video di Purple nih. Oke. Band apa nih gitu, terus itu tertarik dengan pemain keyboardnya John Lord. Oke. Wah, mainnya kan atraktif tuh. Jadi dulu pertama kali les dulu pengen belajar organ. Oke. Jadi les organ. Hemon gitu, Hemon. Iya, Oh. kayak pengen kayak John Lord tuh. Gitu. Oh, berarti bukan tertarik malah instrumen bass tadi tuh ya? Dulu pertama waktu kecil senangnya karena lihat John Lord pengen belajar ini organ gitu. Terus akhirnya les di organ di Yamaha. Tapi setelah SMP berubah ke gitar. Karena gitar itu waktu itu kan ada zaman kayak Iwan Fals, Ebit GAD. Oke. Terus karena nongkrong dulu sukanya gitar tuh. Jadi ngulik lagu Scorpion, Beatles, akhirnya belajar gitar lah gitu. Oke. Nah terus pas SMP, pas SMP itu punya teman-teman, yuk kita ngeband yuk. Ngeband lagu-lagunya agak-agak jazz-jazz gitu. Oh. Nah mulai di situ, ternyata di situ ada gitarisnya lebih jago, akhirnya lu main bass aja deh. Oh, yaudah deh, gue main bass, akhirnya deh nyoba-nyoba bass. Oke. Jadi karena awalnya kan disuruh main bass, nah kebetulan pas begitu main bass, terus dengerin bass tuh. Dengerin lagu-lagu, sekarang fokusnya ke bass. Nah ada salah satu lagu yang bikin gue sangat tertarik main bass tuh lagunya Genesis. Oh, Genesis. Judulnya apanya? Deng 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 itu dia pokoknya. deng deng gitu. Itu bahasa kan enak banget tuh. Oke. Itu denger Duran-Duran,
terus Level 42, The Police, akhirnya mulai, wah ternyata bass tuh asik gitu. Jadi mulai fokus akhirnya belajar bass juga gitu. Jadi perjalanan gitu dari organ, gitar, bass. Berarti menguasai banyak alat musik. Kebetulan. Drum bisa drum. Drum nggak? Drum ya seadanya aja lah. Seadanya, secukupnya. Pokoknya sepukul 2 pukul lah. Sepukul 2 pukul lah. Karena enak. Oke, berarti saat mencoba bermain bass itu adaptasinya berapa lama tuh? Karena Adaptasi, kan secara teknik main kan beda kan? Iya, dengan gitar kan? dengan gitar beda. Akhirnya karena emang nyoba-nyoba sih, nyoba-nyoba. Tapi lama-lama enak juga. Pertama dulu nggak punya bass tuh. Jadi senar gitar pakai senar gitar 4 itu yang di atas tuh dicoba aja. Balik bass itu kan. Akhirnya setelah SMA gitu nabung bisa beli bass yang murah gitu. Bass apa tuh? Itu bukan, itu bass pertama gue tuh yang dipakai di lagu Tertipu Nugi di video klip. Itu bass buatan Korea. Itu belinya di Gunung Agung. Iya. Tapi tutup Gunung Kuitang. Iya di Kuitang itu Kuitang. Iya. Itu bass itu langsung akhirnya itu buat belajar segala macam ngulik. Tapi pas rekaman pertama dulu nggak pakai bass itu, cuman pinjam bassisnya Voodoo Awan. Awan. Jadi kan bassnya lebih bagus tuh, lebih standar profesional lah. Pinjam buat rekaman gitu. Luar biasa. Tapi saat itu berarti di bass ini nggak menekuni sekolah saat itu ya? Bass nggak saat itu? Sempat kursus di Rosi Musik. Rosi Musik di Fatmawati ya. Sekarang jadi tempatnya anak-anak underground tuh kalau bikin acara tuh. Dulu tuh sekolah, dulu di bawah Yamaha. Rosi Musik Yamaha dulu yang sering ke situ tuh. Salah satu pengajar ada Mas Didi AGP sempat. Terus kalau workshop yang ngajar almarhum Eva Sesoria sama Mas Tawam Hussein gitu. Nah di situ tuh di Rosi Musik fokusnya belajarnya jazz fusion. Karena dulu emang eranya kan era jazz fusion tuh. Jadi kita sering ikut lomba-lomba LMC gitu, Light Music Contest Yamaha. Kayak siapa? Kayak Shopee gitu. Nah gitu musim gitu ya. Jadi belajarnya gitu dulu. Pertama kali belajar bass langsung dikasih lagu-lagu yang ribet. Tuti-tuti kalau tahu. Tuti. Wah, gokil. Bener. Dulu lagu pertama pas les itu dikasih lagu judulnya Tutti Frutti. Tutti Frutti. Jadi di situ not balok tutti semua. Badat. Ini beneran ya. Les langsung kasih begituan. Ngitung repot gitu. Tapi itu saat itu proses nguliknya langsung baca partitur atau hearing gitu? Nah kalau les itu langsung baca. Jadi di les itu syaratnya kita harus sudah bisa partitur. Tapi kan karena gue dari gitar tuh, jadi nyesuaiin lagi tuh, bass ternyata beda, nadanya turun tuh, jadi belajar lagi tuh. Emang basic udah punya basic ya reading. Jadi pelajaran mereka tinggal ngasih partitur itu tinggal main bareng gitu. Oke. Luar biasa emang. Nah terus lanjut nih mulai ke band-bandan nih kan. Ya pasti kan sebelum mencapai tahap industri itu kan pasti ya banyak lah ngeband ngeband iseng atau sekolah gitu ya. Atau dulu udah di Jakarta nih. Udah, jadi SMP itu kelas 3 udah Jakarta. Itu mulai yang ngeband itu di Jakarta tuh. SMP SMA. Nah di SMA satu band itu kita les di Rosi Musik itu pas SMA. Itu nama waktu itu ya? Iya, nama bandnya Syndrome dulu. Wah, Syndrome. Namanya udah serem nih Syndrome. Tapi mainnya jazz fusion. Makin serem lagi. Aduh, udah makin serem lagi tuh, bukan yang lain-lain lagi, udah repot dah. Nah kalau bicara bass tadi kan sempet kayak di keyboard ada John Lord. Nah kalau di bass ini influence-nya lebih ke siapa? Nah kalau dulu bass tuh ya influence pertama itu generasi 80s ya. Bass kayak basisnya Cassiopeia tuh Tetsuo Sakurai. Terus ada Marking. Terus ada kalau rocknya ada kayak Sting sama Duran, John Taylor tuh. Itu jadi dulu zaman dulu kan eranya tuh fusion sama new wave sama rock 80-an kan bareng tuh. Itu mulai ya gitu kan ngulik-ngulik mereka sering dengan gitu. Terus ada kayak jazznya kayak ada Stanley Clarke gitu. Zaman Marcus Miller gitu. Banyak juga yang berarti. Kalau lokal. Oh, kalau lokal dulu aku ngefans sama ini Mas Mates. AS Mates. Baskara. Baskara. Jazz juga dia, jazz juga. Jazz. Mates sama ini Budi Dharma. Pra Budi Dharma. Krakatau. Wah, itu basis bahaya juga. Sama
basisnya Emerald, Mas Rudianto. Rudianto Warsito. Berarti lebih banyak influence jazz ya berarti? Iya, waktu SMA dulu kan emang kita dijujurin tuh lagi banyak lagu-lagu fusion kan, jazz. Oke. Jadi kan banyak festival tuh pasti yang juara-juara harus mainnya fusion jazz itu zaman dulu. Oke. 80 sampai 90-an awal lah. 90-an tuh udah mulai bergerak tuh, udah mulai jadi progressive rock gitu kan. Wah, ya kayak banyak kan era-era 90 juga kan banyak Udah festival mulai- musik rock juga. Iya, udah mulai kayak Dream Theater segala macam gitu. Benar. Dream Theater serem juga Dream Kalau Theater. kalau sebelumnya era-era fusion tuh. Right. Nah, ini terus lanjut kita langsung proses bergabungnya dengan Alf Nugi ini seperti apa nih? Kalau dengan Alf Nugi itu sebenarnya kayak kebetulan aja ya. Jadi dulu kan kalau gue kan kuliah di psikologi UI itu. Oke. Psikologi UI itu salah satu kakak senior gue tuh Temon. Kalau Temon pelawak itu tau kan? Oh ya, Temon pelawak. Temon. Oh, Nah terus teman sangkatan gue tuh kebetulan dia bikin skripsi tentang humor. Jadi dia sering ke Radio SK, Radio Suara Kejayaan dulu ada. Oke. Akhirnya setelah sering sana akhirnya ditawarin, kita dapat tawaran nih, teman-teman psikologi suruh ngasuh rubrik di Radio SK, konsultasi remaja tapi secara psikologis tapi pakai humor gitu. Oke. Dari situ gue ikutan sama teman sama beberapa orang gitu, sama gitarisnya Nugi juga satu yang dulu, Joe ikutan juga. Akhirnya kita siaran di situ, udah di situ kan kenalan tuh sama penyiar-penyiar lain. Salah satunya ada Nugi. Nah, Nugi dulu siaran SK Merok. Penyiar juga. Dia penyiar. Oke, benar. Kalau Nugi khusus bawain acara namanya SK Merok. Dia lagu-lagu rock. Lagu-lagu rock. Oke. Terus akhirnya yang konsultasi psikologi ini udah nggak jalan. Gue tetap sama Joe sama Temon tetap di SK. Kita dapat siaran blues SK. Gue siaran sama Nugi di situ. Udah karena sering siaran terus jam-jam bikin lagu. Ya kita seru nih kalau bikin band. Udah akhirnya bikin band di situ di SK. Jadi isinya penyiar semua itu ada Nugi, gua, Joe gitar, sama Daniel gitar, sama drummernya orang penyiar SK juga, Sigit TP. Itu formasi Alf yang pertama tuh. Awal-awal. Tapi namanya belum Alf dulu, namanya Hijack. Hijack gitu. Hi Jack, alright. Oke Jack. Itu sebelum zamannya Jackmania loh. Jadi Jackmania. kita pakai nama Hijack duluan. Oke. Jadi Ada Gojek lagi. Aduh ampun. jadi Nugi dulu kalau manggil apa? Fans SK itu, oke. hey Jack gitu. Oke, Jadi kita simbolnya juga gini, hey Jack, J kan, Jack gitu. Jack. Akhirnya nggak lama dipakai Jackmania. Hey Jack. Oh iya nyambung. Jadi dari itulah, dari apa namanya, dari hijack itu, kita sering main di acara-acara SK tuh. Kalau event Radio SK pasti kita main lagu-lagu kayak dulu kayak apa bahasa kayak Nirvana, Red Hot itu gitu deh. Kan zaman-zaman itu kan. Iya. Ada kepikiran, gimana kalau kita bikin lagu sendiri. Jadi si Nugi punya lagu, gitarisnya, gue punya lagu, bikin. Ini kita bikin demo tapi kemana nih? Kebetulan, coba kulik kakak gue deh kata si Nugi. Wah, ini pakai jalur privilege. titip ke Mas Katon kan? Iya. Titip dong ke Aquarius. Udah. Ada Mas Katon bawa ke Aquarius. Aquariusnya suka gitu demonya. Tapi waktu itu mereka pertimbangannya nggak akan mau kontrak sebagai band. Karena waktu itu band banyak banget kan. Tapi kekurangan sosok penyanyi solo ya rock zaman dulu. Setelah Andi Liani nggak ada, belum ada kan sosok rock gitu. Akhirnya Nugi dimunculin sebagai solois. Tapi syaratnya tetap yang main band tetap kita juga gitu. Ya, tetap ada bandnya, band yang naikin solonya. Jadi kita kalau tour juga pakai band yang sama gitu. Nah setelah Nugi kontrak solo, nah baru kita ganti nama jadi Alf Nugi and Alf gitu. Di Nugi ini ya, di band Alf ini mayoritas yang buat song writing tuh Mayoritas masih Nugi, sekitar 80% lah. Oh 80%. Sisanya ada yang gue bikin, ada gitarisnya bikin gitu. Oh oke. Jadi fokusnya masih di Nugi karena dia kan yang kalau solo kan dulu, jadi Nugi dulu waktu di kontrak Aquarius ngasih syarat ke Aquarius, boleh gue kontrak solo tapi 3, habis itu kontraknya Alf Band. Jadi setelah 3 album Nugi, Bumi Air Udara, baru rilis album Alf 2 album tuh atas nama Alf. Jadi Nuginya ikut di dalam Alf gitu. Jadi perjanjiannya begitu dulu. Iya, setahu saya dulu kan waktu album awal pertama itu kan drumnya itu pakai session loh dulu. Iya. Sempat ada Mas Kamal. Nah itu soalnya ceritanya gini, jadi sebelum Nugi rekaman,
Gue tuh ngeband sama Nugi juga. Sama gue Nugi, sama Rido Slang, Oh. terus sama Adam Coil, Wah, oke. sama Gary Harp drum tuh. Drum. Nah dulu nama bandnya LFM, RFM apa? bandnya Rido. Last Few Minutes. Oke. Itu. Nah, kita sering main tuh, kita buka konser Gigi, buka konser Dewa gitu-gitu. Ya mainnya masih cover-cover sih lagu alternatif gitu kan. Oke. Habis itu terus Nugi kontrak Aquarius, LFM juga dikontrak rekaman. Nah, akhirnya Nugi nggak bisa nih. Jadi LFM terpaksa cari vokalis baru. Gue ikut ke Nugi. Jadi LFM rilis juga tuh rekaman album. Jadi lebih condong ke Nuginya saat itu. Iya, karena kan dari awal gue sama Nugi kan berangkat. Oke, ya benar. Jadi akhirnya Rido rekaman LFM, gue di Nugi. Tapi proses album Nugi itu sebenarnya Rido sama Adam Coil masih ikutan bantuin. Ngisi-ngisi Jadi ini Rido lebih jadi istilah kayak sound designer gitar. Jadi dia yang nyariin soundnya gitu-gitu. Dia kan lebih paham soal apa efek-efek zaman dulu kan gitu, sound gitar gitu. Oh iya. Karena dulu Gary juga waktu itu, jadi kan di Eleven tuh ada Gary tuh. Ya. Pas rekaman Nugi, Gary udah kontrak sama band Kin. Kin, oke. KIN tuh. Ya, Nah, Kin. jadi Gary nggak bisa bantuin Nugi. Jadi akhirnya kita terpaksa cari drummer. Lah untuk Buat ngisi rekaman. ngisi lagunya itu. Akhirnya dari Aquarius ngusulin nama Kamal sama Om Kiki. Oke. Sama Rere juga gitu. Jadi album 1 sama 2 tuh mereka tuh yang ngisi. Oh, gitu. Nah, Gary baru gabung album ketiga setelah kontrak dengan Kin habis. Oke. Nah, gue ikutan deh baru album ketiga gitu. Tapi saat menjalani tour itu yang main drum mah? Nah, waktu pertama dulu yang main drummer yang hijack dulu. Oh. Sigit namanya, penyiar SK itu. Nah, tapi Sigit ada masalah dengan ini saraf gitu. Oke. Jadi kalau main lebih dari 3 lagu atau 4 lagu tuh udah kayak Langsung kerasa tuh. udah berasa. Akhirnya kita ganti, lu edition dulu deh. Jadi Gary editionalnya. Oke. unik juga, unik juga. Muter lagi gitu. Iya unik. Iya maksudnya ngebandnya ini yang rekamannya siapa, Iya, gitu. mainnya siapa, unik juga ya unik. Nah, pas album ketiga baru yang ngisi Gary yang main juga Gary juga gitu. Wah, iya, oke. Album 1-2 tuh masih editional tuh. Album 1-2. Oke. Yang drummer editional. Nah itu dulu kalau ya berbicara masalah fee ya saat Nah, di industri itu apa fee-nya itu session atau memang fee sudah langsung dikontrak album itu saat itu? nah kalau di kan Nugi Alf ini agak unik tuh. Kan campuran antara band sama solo kan. Oke. Jadi kita sebagai session juga dibayar per lagu, tapi kita juga dapat kontrak ini royalti. Royalti dari Jadi dari penjualan lagu, misal gue ada ciptain lagu ini, ntar gue dapat ini pembagian sharingnya berapa persen gitu. Oh saat itu udah mulai. Jadi kan royalti dulu kan Aquarius udah emang udah sistemnya udah kayak gitu kan, udah Oke, udah keren. udah ngikutin yang bener lah, jalur ini bener gitu. Keren royaltinya. Luar biasa. Sampai sekarang juga dari Aquarius masih dapat Masih dapat ya. laporan gitu. Alhamdulillah sih. Lagu ini dapat segini, lagu ini dapat iya, bagus lah gitu. Mantap, Aquarius mantap, the best. The best. Nah terus kalau di Alf ini Om Malik ini berapa album? Di album dari pertama jadi dari pertama. dari Nugi tertib album Bumi, Air, Udara, terus 2 album Alf sama Senyawa Hati. Oke. Jadi ada 5 album. Oke. Total di 5 album di bareng. Kalau diperhatiin di Alf atau Nugi ini dia lebih ke temanya ke alam ya. Iya, kalau liriknya Nugi lebih ke alam dan manusia sih sehari-hari gitu. Kehidupan tentang hubungan dengan orang lain gitu kan. Kalau dari lagunya kita bisa dengar kan, bisa lihat judul aja teman baik, terus ada pembuat teh itu. gereja gitu kan. Guru Jadi gereja, tertipu itu jadi asik-asik. ya, unsur percintaan tuh baru ada di album Alf. Oh di Alf. Jadi kita sepakat di Alf ini kita udah mulai ngomongin cinta tapi tetap rock gitu. Oh, oke. Jadi judul lagunya kan kayak Terancam Punah, terus ada kayak Kasat Mata gitu deh. Sudah mulai ada unsur percintaan juga gitu. Oke, mulai arah ke situ juga. Mulai arah. Nggak bisa juga nih, kita harus main cinta juga nih. Kita main cinta-cintaan juga nih. Bukan main. Nah punya pengalaman unik gak nih waktu manggung bareng Nugi atau ya saat itu? Pengalaman unik sih, tiap kota pasti ada yang uniknya. Ya apa ada yang dulu rusuh yang lah gitu apa ada? Gua dulu pertama kali yang
seru tuh waktu Nugi pertama kali naik tuh lagu Tertipu kan, langsung jadi hits tuh. Ya, ya. Jadi kita pertama kali tuh main di Bogor, kayak di auditorium gitu. Itu sepanjang kita main tuh penonton cewek-cewek teriak-teriak tuh. Wah, jadi ini kayak kita konser kayak The Beatles nih gitu. Padahal lagunya lagu alternatif gitu. Oh iya. Wah gitu. Habis itu Nugi dikerubungin fans. Pokoknya di Bogor tuh heboh dah lumayan. Terus pokoknya Bogor berapa kali kita main Bogor tuh sambutannya paling heboh. Di Bogor tuh. Sempat waktu itu main di stadion. Sampai stadion itu rubuh nih pembatas untuk masuknya gitu. Oh. Dia orang masuk terus naik ke panggung Jempol langsung ya, barikada itu ya, meluk-melukin gua drummer. Ya lagi mana? Enak juga dipelukin. Rusuh banget. Waduh. Tapi yang meluk itu anak-anak kampung-kampung situ. Kamsi. Penggemar rata-rata dulu kan penggemar Nugi Alf tuh anak-anak Grunge kan. Grunge zaman dulu Oh, kan. berarti ngelukin cowok nih? Iya, cowok semua. Keren cewek. Yang melukin Nugi cewek, melukin gua cowok. Sedih banget jadi basis. Oh, iya. Ampun dah. Ceweknya ke gitar sama vokal. Iya, banyak kan vokal. Emang basis emang terkenal gitu emang. Oh, iya. Iya, soalnya cowok mulu. Kalau habis manggung gitu, habis manggung nih. Iya. Habis manggung, Nugi deketin cewek kan. Terus yang deketin gue cowok. Mas itu lagu ini gimana sih bassnya belajar? Ya, pengen belajar bassnya. Iya, emang bener mas. Emang basis tuh lebih diperhatiin sama cowok sih emang. Iya, jadi ngulik, wah bassnya gini-gini gitu. Pengen belajar ngulik Iya. gitu kan, lebih melatih teknik ya. Iya bener. Ya terima nasib lah. Ya terima nasib. Tapi nggak apa-apa, tetap terkenal juga lah. Yoi lah, bukan main dah. Seru juga. Tapi yang paling seru sih dulu, yang paling bikin awalnya kan dulu kan Grunge tuh terkenal di Bandung kan. Oke. Jadi Bandung tuh dulu sebutannya dia nyebutnya Seattle Van Java. Seattle Van Java. Jadi itu karena kita bareng tuh Nugi sama Pas Band rilis kan. Nugi Jakarta, Pas Band Bandung. Itu satu akoris juga bareng. Nah itu pas, jadi kita kalau main di Bandung tuh sering ditimpukin. Lah, mau ditimpu. Sama, ya dianggapnya, di Jakarta lo, masa main Grunge gitu kan, gitu-gitu. Masih kedaerahan. Kedaerahan. Tapi dari Pas Bandnya sendiri sebenarnya sama kita akrab. Ya. Karena kita satu label terus. Gue sama Trisno tuh sering pinjam-pinjaman alat. Oke. Terus bassnya lu pakai nggak? Ini ampli nggak? Lu bawa aja, pakai. Jadi gantian gitu. Jadi kita dulu ada satu toko musik tuh di daerah kota. Itu dia support ke artis-artis Aquarius. Jadi Pas Band minjem, terus gue minjem Protonema gitu. Jadi lu lagi dibuat Protonema tuh, gitu-gitu. Jadi kita pinjam-pinjaman. Terus di panggung juga, kalau di panggung tuker-tukeran wireless gitu kan sempet tuh. Ya, tapi kan fansnya nggak mau tahu kan. Iya. Tapi kita bersahabat ya biasalah, namanya fans juga. Iya. Sampai sempat terakhir yang pas acara Alternative Nation tuh dulu. Tahun 96 ya. Kan dulu di store tuh ada di Parkir Timur. Ada Alternative Nation. Itu kalau dari luar negeri ada Foo Fighters, Beastie Boys, sama Sonic Youth. Indonesianya ada Nugi, Netral sama Pas Band. Nah itu pas kita main tuh ditimpukin sama fansnya yang lain. Waduh. Akhirnya sampai Yuki marah loh. Iya. Ini Yuki temen gue bilang gitu. Belain. Ya gitulah namanya juga orang kan. Iya. Tapi akhirnya lama-lama Bandung kita terima juga karena kita sebenarnya emang main Grunge ya. Kita emang mainnya bukan karena industri, tapi emang kita pengen senang dengan Grunge, kita main alternatif gitu. Bukan main luar biasa. Seru ya perjalanannya. Tapi support musisi Bandung juga hebat sih. Iya. Jadi sampai kayak Trisno itu Pas Band, kalau aku setelah nggak sama Nugi ya, kalau tiap main di Bandung, pasti dia selalu bilang, lu kok main Bandung kabarin gua. Jadi main Bandung dia pasti datang tuh. Walaupun lagi main sama siapa gitu kan, alternatif. Pengen silaturahmi lah. Pengen silaturahmi, support juga. Ngobrol udah lama. Nah itu saya sempat bahas Grunge sedikit nih. Kan. Grunge ini kan waktu awal-awal muncul kan fenomena banget kan. Iya. Dia sempat kalau dibilang glam rock killer lah ya. Iya betul. Dia kan glam rock killer ya. Era-eranya rock manis, hair glam metal gitu. Itu langsung tumbang semua. Bubar, strider bubar semua. Langsung main 3 kunci, jreng jadi langsung kan main. Nah, seorang Om Alex ini melihat fenomena grunge ini seperti apa sih saat itu? Sebenarnya kalau grunge tuh kan kalau gue tuh senang musik kan dua nih, jazz sama grunge. Oke. Karena gue anggap dua-duanya ini musik pemberontakan. Oke. Jadi jazz tuh dulu memberontak terhadap musik-musik zaman dulu yang klasik segala macam. Jadi lebih ekspresif terus
kebebasan gitu. Nah, grunge ini pemberontakan terhadap industri glam metal, glam rock. Terus kalau panggung harus dandan, harus ini gitu. Begitu grunge muncul kan, lo di panggung ya pakai baju seadanya, celana pendek, baju sobek-sobek gitu kan. Malah pakai kaos band lain gitu kan. Iya benar. Jadi habis main skateboard langsung ngeband. Terus juga lagunya juga nggak ditempelin oleh pesan-pesan industri kayak harus laku, harus gini gitu. Jadi mereka bebas berekspresi gitu. Nah terus grunge sendiri juga sebenarnya kan macam-macam tuh. Kan ada yang kayak model Nirvana, ada yang Pearl Jam, ada yang Alice in Chains nih, ada Soundgarden. Sebenarnya kalau kita kulik itu, misalnya bassnya ya, kenapa gue tertarik grunge? Karena kalau dengerin bassnya dari Nirvana itu, Novoselic, terus bassnya Pearl Jam, Jeff Ament, terus bassnya Alice in Chains sama Soundgarden, itu kok didengar mainnya nggak umum loh. Jadi kayak jalan-jalan gitu, kayak apalagi kayak Soundgarden tuh. Chordnya kemana dia, kok bisa gini sih denger, jadi wah jadi kayak gue ngeliatnya ini kayak musik jazz nih, jadi outside jadi chordnya gitar tapi dia bisa bebas jalan-jalan, bisa jadi lebih nggak umum imajinatif lah. Kayak Pearl Jam juga kan, dia kemarin tuh main bass tuh imajinatif gitu kan, jalan-jalannya gitu. Novoselic kan juga gitu. Cobain kemana dia chordnya kayak jadi kalau istilah di jazz tuh kayak ilmu teori musiknya. Kurt Cobain mainnya misalnya kayak Cobain mainnya chordnya C, tapi bassnya bisa di E, bisa di G gitu. Jadi tetap dalam suatu chord tuh, cuman mereka main cuman kayak jazz juga sebenarnya. Jadi lebih itu jadi menarik dari musik grunge gitu. Karena kalau musik kayak glam rock kan udah gitu aja kan, jadi chordnya A ya A, dem gitu kan, beatnya juga ikutin chord gitar ya, bass. Drumnya juga stagnan gitu-gitu aja kan drum. Kalau di grunge kan drumnya bisa kayak Dave Grohl, kalau liatin Dave Grohl main kan bisa liar banget kan, bisa bebas gitu. Ya kalau orang-orang musik kalau orang awam mungkin melihat grunge tuh ya simpel musiknya ya. Tapi kalau di benar-benar lagi berarti banyak yang unik-unik di situ ya. Yang kan banyak orang bilang Nirvana musiknya simpel. Cuman pernah ada tuh salah satu produser Amerika juga, Rick Beato, dia pernah membahas lagu Nirvana. Dan dia bikin di chord, jadi Kurt Cobain nyanyi kesini itu. Terus ternyata kalau dibikin chord jazz, ini chordnya ada keras 13 plus 9-nya gitu. Kurt Cobain nyanyi. Si Cobain mungkin dia nggak paham teori, cuman dia ngembangin idenya tuh jadi kayak kalau di secara teori ini chord jazz nih, gitu kan. Di kesana simpel tapi sebenarnya ada isinya gitu. Itu giftednya dia kan, bakatnya dia gitu. Nggak semua orang bisa punya bakat kayak Cobain kan, bisa bikin lagu. Bahkan juga terakhir Steve Vai juga bikin statement tentang Cobain. Dia mengakui kehebatan Cobain saat itu. Nggak mudah main lagu-lagu Nirvana itu sebenarnya nggak mudah bagi seorang Steve Vai. Progresi chordnya juga ajaib loh. Kalau denger lagu itu dum gitu kan. Ini jazz banget sih ini mainnya. Bener kan? Ngeri. Udah gitu main bass bawa gini kan. Kalau gue dulu juga mainnya sempat segitu sih. Terus setelah umur 4 bulan tuh udah segini. Berasa nih udah pundak gitu. Boyok. Aduh, udah akhirnya jadi naik naik. Luar biasa emang. Oke, ya siap. Nah, lanjut ke Alf nih. Kan akhirnya Alf ini terakhir album 4 ya? Album ke-5. Ke-5. Jadi album Alf yang kedua. Akhirnya sekarang lagi vakum atau? Sekarang Alf lagi almarhum. Innalillahi. Almarhum. Nah, ini mengisi kekosongan waktu ini sekarang Om Malik ini lagi sibuk apa nih? Kalau dulu setelah Alf vakum itu, gue sempat jadi desain player tuh. Kan terakhir dari 2004 tuh sampai sekarang juga sih, sama Baim kan masih. Jadi Baim kan dulu begitu keluar dari ada band, dia bikin solo kan. Nah pas buat solonya itu manggung, nah gue yang main bass, bantuin main bassnya. Terus sempat jadi desainnya Tere juga. Terus bass jam juga pernah. Di bass jam? Jadi waktu itu si basisnya Sita lagi kuliah S3, S2 di Inggris, 2 tahun. Jadi gue di 2 tahun itu gue di bass jam. Sempet keliling Indonesia juga. Cair pakai cair lah. Cair. Luar biasa emang. Kan main. Tapi sempat main regular cafe nggak atau? Sempat regular cafe, sempat. Jadi setelah Alf vakum itu malah regular waktu itu regular jazz.
Waduh, mainan Jadi berat jazz main itu. di News Cafe terus di mana gitu-gitu. Kira-kira diajakin reguler, udah kita reguler main jazz gitu. Oke. Jadi lumayan reguler jazz. Malah reguler top 40 belum ada sih. Oh, Tapi kalau reguler jadi session pengganti sering tuh. Jadi tiba-tiba, Mas gue nggak bisa, ya udah berangkat main gitu. Dia langsung main di tempat gitu on the spot. Iya. Tapi emang kalau jazz itu maksudnya update lagunya nggak secepat top 40 sih kalau saya Iya, bilang. benar. Kalau top 40 kan saya reguler top 40. Harus ngulik, iya. Tiap minggu ampun Mas. Nah itu kalau Handphone penuh. yoi. Kalau gue sering dapat tawaran misalnya jadi teman-teman basis kan, Iya. Mas ini gantiin di sini. Lagu apa? Top 40. Kok top 40 gue nggak ada gitu. Kalau lagunya oldies ya boleh, oldies. Oldies. 80s, 90s, nah baru berangkat. Kalau ada lagu sekarang kayaknya udah nggak ngejar. Paling kadang ada fenomena ambiar. Oh iya. Waduh, udah pusing juga dan ngulik. Koplo. Semua lagu di koplo udah. Iya, jazz juga di koploin ntar sama dia. Yoi. Bukan lain. Tapi saya jujur juga ya, kayak untuk mencerna jazz susah kalau saya tuh. Oh gitu. Biar cepet gimana caranya? Dinikmatin aja sebenarnya sih. Dinikmatin. Jadi nggak perlu dipikirin, jadi nikmat naik sini. Ntar lama-lama kita terasa. Oh ternyata kesini tuh, ini kotak mana ya? Jadi kulik sendiri, oh ternyata asik nih gitu. Ternyata mainnya kesini gitu. Referensi awal untuk memperdalam jazz. Kalau bagus sih dari jazz yang standar ya, swing gitu. Oke. Jadi kayak zaman dulu yang swingnya agak pop kayak Frank Sinatra, Nat King Cole itu kan masih enak tuh. Jadi sambil dengar lagu jazz, oh gini lebih enak. Jadi itu popnya di jazz zaman dulu. Pop jazz ya. Kalau enggak ya Jazzy tunes kayak Incognito bisa tuh. Terus kayak Cassiopeia gitu kan lebih. Nah itu Yoi. kan masuk golongannya acid jazz tuh. Acid. Oke. Nah, oke seru juga ya. Nah, sekarang lanjut ke bass nih. Saat ini di endorse atau di support bass apa nih? Kebetulan dari 2021 gue disupport sama bass ini. Oh yang tadi main Sayar. itu. Sayar. Oh enak. Sayar Marcus Miller sama dari distributor namanya Teguh. Oh oke, Teguh saya tahu tuh di IG Teguh aja. IG ada Teguh. TGOUH. Iya, Teguh. awal. Situ bareng sama Frankie Sadikin, sama Mas Bintang, Oke. Bintang Ideanto, terus ada Sela juga, ada siapa gitu berapa. Ada Tata basis yang umur 13 tahun. Tata Early. Tata Early. Oh jago banget itu orang. Aduh ngeri. Mainnya udah gini. Aduh. Ada lagi yang masih kecil tuh yang cowok. Oh iya, Dev Dev Delano. Delano. Wah itu gawat juga itu orang, ampun. Udah begini dah menyerah aja udah. Tapi kalau Tata lebih ke metal ya. Metal yang progresif gitu kan. Progresif metal ya. Nah terakhir kan ada acara Sayar Bass Day tuh. Jadi ada gue datang, ada Mas Bintang, ada Frankie, ada Arya basisnya God Bless tuh. Terus pas Tata main, terus kita bilang, kita pensiun aja main bass yuk. Ini main Tata mainnya begitu. Iya, mainnya tekniknya ngeri banget. Waduh, slide-nya ngeri dah, emang jago banget. Anak sekarang emang salah satu faktor kemudahannya ya media belajarnya mudah. Dari internet bisa apa aja bisa dapat. Oh, zaman-zaman Tapi dia bakatnya juga gila sih. Ya zaman kita kan ngulik kaset. Bener. Kaset. Iya. Kayak pensil. YouTube nggak ada soalnya dulu. Gimana menyonteknya susah. Nyontek kadang kalau zaman dulu gini lucunya ya Om. Jadi kita ada misalnya pemain jago nih. Pemain jago nih. Lucunya dulu kan kalau misalnya kita menyontek dia minta ajarin, dia malah begini tuh. Mau iya dulu gitu ya. Pelit. Karena dulu dia dapatnya susah. Pelit banget sih mau menyontek juga. Minta ajarin susah. Dulu dia ngerasa, nguliknya susah nih gua. Kaset diputar-putar gitu kan. Tadi lu enak tinggal lihat gitu kan. Jadi pernah lu minta diajarin sama basis apa gitu zaman festival kan? Ya masih tahu. Tekniknya gitu. Diajarinnya cepet. Gimana kita mau nanya? Gimana? Dur. Ya ilah pelanin Mas. Enggak bisa kok pelan. Lah gimana kita belajarin? Kayak gitu lah zaman dulu. Iya Bos. Dulu kan ada kesulitan tingkat tinggi tuh ngulik. Iya, ngulik. Dulu kadang-kadang berantem tuh. Oke. Misalnya kita ngulik lagu Nirvana kan, kaset nih sama kaset. Itu kan kaset kan kadang-kadang speednya beda-beda kan. Oh iya benar. Gue ngulik, ini di D, bukan tuh di Cis. Lo D kok ini Cis? Padahal beda speed kaset. Beda speed kaset, iya ngaruh ke stemannya itu benar. Iya. Dia suka ribut itu, bukan D ini Cis. Kan lain. Belum ada tablatur kayak sekarang kan di YouTube tuh banyak tuh udah tinggal tutorial, tinggal ngulik kan. Ini selama berkarir di dunia perbasan udah diendorse apa aja sih dulu? Dulu sempet terakhir saya pernah Art Rock sempat. Art Rock belum pernah ya? Jadi awalnya dulu dari 2002 tuh. Art Rock ya? 2002 sama ini Ibanez. Oh, oke. Ibanez tur keliling kan dulu Ibanez tuh
keliling sama Pai, sama Eno, sama Damra Dewa tuh. Yang pertama tuh yang bukan yang si siapa yang Aksan. bukan setelah Aksan tuh. Tio Nugroho. Habis itu setelah kontraknya habis tuh pindah ke Court MG. Court tuh jalannya sama siapa? Sama Osa Damar Fudu. Iya. Terus sama Eros dulu masih di Epiphone dia. Mbak Im. Habis itu setelah di Court, dari Banes Court terus pindah ke Hard Rock. Hard Rock dibikinin sendiri kan ya, signature bass gitu. Itu lokal dulu. Lokal dari Mojokerto dia. Mojokerto. Jadi Hard Rock dulu, di Hard Rock tuh bareng gitarisnya ada kayak Gugun, Ya Gugun betul. JPI benar. Adit Elemen gitu. Terus sama Chris pokoknya apa? Ajis Jamrut. Sempat juga. Sempat juga Hard Rock. Terus sama siapa namanya yang ada gitaris metal B-side di Bandung tuh. Gitaris metal banyak. Dulu banyak gitaris, bassnya cuma gue doang. Sama dulu sempat bassnya satu si bassnya kotak yang pertama. Si ini apa? Ices. Jadi gue sama Ices sempat. Di Hard Rock. Nah terus Hard Rock udah. Nah Hard Rock dulu perusahaan gedenya tutup, pabriknya tutup. Jadi sekarang tetap ada, cuman lebih ke kayak custom shop gitu. Jadi kita bikin model kayak gimana by order gitu sekarang. Nggak perlu bikin massal gitu. Jadi terakhir ya di ini Sire. Sire Marcus Miller. Nah ini pengalaman Om Malik nih seperti apa sih produk Sire ini? Kalau Sire sih boleh di ini sekali nih. Yo boleh dong. Nah kalau Sire nih kelebihannya dia kan ada nama Marcus Miller ini. Ya iya nih. Jadi basis legend. Jadi Marcus Miller itu awalnya dia dideketin oleh dua orang pembuat gitar. Mereka dulu membuat gitar tuh karena mereka nggak bisa beli gitar yang mahal. Jadi bikin sendiri. Terus akhirnya deketin Marcus Miller. Gimana? Pokoknya visinya mereka bikin bass yang bagus, tapi harganya nggak mahal. Dengan harga terjangkau lah. Jadi yaudah kata Marcus Miller, dia yang quality control sesuai dengan bass dia Fender kan, tapi bikinnya di Indonesia. Itu dipilih negara Cina apa segalanya, dipilih Indonesia karena Indonesia termasuk yang paling bagus untuk apa craftsman-nya gitu. Buat Indonesia kan lebih bagus dari Cina, dari Vietnam gitu kan. Kita lebih rapi lah. Akhirnya udah bikin di Indonesia, jadi bisa tuh seenak Fender gitu, tapi harganya bisa 2 kali lipat lebih murah gitu. Benar. Jadi quality control dari spek dari apa QC-nya dari Marcus Miller sendiri. Iya, luar biasa. Tapi si Marcus Miller ini udah tidak di Fender ya? Masih Fender. Masih Fender. Dia kan tetap dibikin signature series tuh. Tapi dia bikin bisnis ini perusahaannya. Enggak, artis beda aja ya. Iya, beda. Legend ya. Dia kadang juga pakai kalau manggung pakai Sire, kadang pakai Fender juga bisa. Bebas. Legend bebas aja. Tapi termasuk oke sih ini. Jadi kan sasarannya tuh basis-basis yang baru belajar atau yang nggak bisa beli yang mahal tapi bisa menikmati keenakan bass yang jadi berasanya rasa-rasa mahal gini. Kayak gini kan kalau enak ke kafe ya. Model kayak ini kan roasted maple ini kan ada di bass-bass Fender yang custom shop kan yang harganya 40-an juta kan. 30 juta, tapi ini bisa harga di bawah 10 bisa gitu. Bener roastednya. Luar biasa. Nah, terus ini di sistemnya di endorse atau di support? Ini kalau di support. Dari Teguh support. Tidak mengikuti jadwal klinik gitu. Karena mereka nggak ada program juga sih, nggak ada program. Lebih ke pakai, jadi orang tahu apa semacam kayak branding image gitu menyebarkan. Jadi kayak Mas Bintang pakai, Frankie pakai, terus Mas Rudianto siapa sih ngomong pakai. Ini di range harga berapa nih? Nah ini kalau nggak salah sekitar ini seri apa sih? 6 apa 7 P5 gitu. P5. P5 ya. Nanti bisa tanyakan langsung di IG-nya Teguh. Teguh. Nanti bisa dicari tuh. Teguh. Mas Teguh kan main. Teguh tuh basis juga ya? Iya, dia basis. Oke, bener. Dia basis sering main pelayanan gitu. Kebetulan dari Jawa terus merantau ke sini, mulai bisnis ini. Jadi dia yang pertama kali mendatangkan Sire di Indonesia tuh. Distributor awal. Distributor awalnya gitu. Sire bagus dia yang pertama kali. Luar biasa. Nah, cepet ini saya sempat lagi browsing di Google nih, ya kan.
sempat ada info yang agak-agak ngeganjal juga sih di hati saya nih kan. Dalam Mas Ali Kuple ini kan dikenalnya basisnya plastik gitu. Oh iya tuh. Plastik apaan sih Bang? Jadi gimana ceritanya nih? Kan? Iya. Bener Oh tuh nggak di Wikipedia ya kalau. Ini Mas basisnya plastik ya? Ya bukan. plastik apa? Plastik kresek apa? Bukan. Jadi di bukan. plastik tuh namanya Alex juga, Alex Du tapi. Oh, Alex dulu. Oh, itu kan. Nah kebetulan kalau di sama Didit Plastik tuh gue ngeband sebelum rekaman. Oh. Jadi dulu sebelum rekaman gue sempat ngeband juga sama Didit. Oke. Didit Plastik tuh. Kita bikin band namanya Totet, band Totet. Terus sempat ikut Ada lagi namanya unik. Totet. Terus sempat ikut festival di Bandung, festival Unplugged pertama di Bandung tuh. Oke. Nah kita main, juaranya tuh Pure Saturday. Purus Saturday tahu. Nah, jadi mereka masih inget tuh, lu dulu Totet ya gitu. Nah itu bandnya sama Didit tuh dulu, Didit Plastik. Habis itu pas Didit, jadi kita sering nganterin tuh setelah saya latihan gitu. Anterin gue dong studio di Senayan. Mau ngapain rekaman nama band Plastik? Kok nama Plastik sih gitu? Ternyata nggak lama aku rekaman Nugi, Rido LFM, si Didit Plastik, jadi barengan nih munculnya. Dia kan dulu barengan tuh, Nugi Plastik, LFM, Netral sama Pas Band kan. Itu. Seangkatan lah itu pokoknya. Angkatan semua ya berarti. Ya teman-teman juga ya. Iya. Muter-muter itu aja. Itu juga sebenarnya. Luar biasa. Muter-muter aja. Jadi guys itu infonya tidak benar ya nggak? Mungkin dari pihak Wikipedia bisa diralat. Iya bisa tolong dah administrator gimana sih nah, biar tidak jadi simpang siur ya nggak? Gimana Bapak admin? Adminnya itu di belakang tuh. Bukan baik. Nah sekarang eranya digital nih ya Om Malik ya. Seperti apa sih Om Malik ini mengikuti perkembangan musik ya di dunia era digital ini untuk musik industri ini seperti apa untuk berkarya, untuk tetap bisa struggle lah buat kata kan untuk seorang musisi ya. Jadi samping pernak-pernik yang lainnya lah. Seperti apa sih Om? Ya karena kebetulan kan gue tuh orangnya suka bikin komunitas ya. Dulu di Chicks tuh bikin komunitas Jazz Chicks. Jazz Chicks. Okay. Jadi banyak anak muda yang pengen main jazz tuh nggak kesampaian di. Jadi kalau dulu kan jazz tuh identik dengan main di hotel, mewah gitu kan. Mewah, ya. Nah gue bikin komunitas Jazz Chicks tuh di ini depan Chicks Musik. Oke. Chicks Musik di Ramangun. Romangun. Chicks Musik kalau jam 7 kan tutup tuh. Di parkirannya dibikin alat-alat panggung. Oke. Kita main jazz itu. Lama-lama banyak tuh yang datang tuh. Iya. Salah satu yang sering datang tuh kayak Yandi, Damar Raisa sekarang tuh. Yandi Anda Putra, terus ada Irawan. Terus ada banyak musisi-musisi sekarang udah jadi tuh dulu sering main di Jazz Chick tuh. Di pelataran Komunitas Jazz Chick pelataran tuh. Habis itu Jazz Chick udah jalan terus bikin sama Hari Toledo itu IBF. Termasuk anggotanya nih salah satu nih. Kaosnya nggak bawa, udah robek-robek soalnya. Jadi Indonesian Bass Family. Indonesian Bass Family. Sebelum IBF gue sempat sama Arya dulu bikin itu yang Street Bass Club. Street Bass. Nah, itu juga bikinnya kan di Chicks tuh. Street Bass. Mas Arya bikin di Chicks. Gue bikin ini Street Bass Club. Gue Arya sama Frankie, Daeng tuh ya. sama Acong Wiskit. Daeng. Daeng belum. Oh belum. Itu Acong Wiskit. Wiskit di situ. Dia termasuk pendiri Street Bass Club juga tuh. Wah, ternyata ya. Dia orang ya. Habis itu ya udah jadi. Mereka satu tongkrongan anak Tebet. Iya Tebet. Antep geng Tebet pokoknya udah ngeri. Tebet. Awan skate kan udah bareng. Ya, oke. Nah jadi karena sering komunitas itu jadi ke bawah jadi update sekarang apa baru sih update cara rilisan baru terus cara promo. Jadi kayak di komunitas Jazz Chick itu gue sering ketemu anak-anak indie. Oke. Dia rilis lagu kan. Iya. Lu cara rilis lagu gimana? Ini mas musik agregator gini-gini segala macam. Oh sekarang bisa gitu ya. Terus gue juga sering datang ke acara itu di Earhouse. Ya. Tempatnya ada Resa tuh. Iya ada Resa. Di Pamulang. Oke. Terus ke Kios Aja Chaos, tempatnya Efek Rumah Kaca. Oke. Itu jadi banyak. Jadi gue datang tuh sebenarnya pengen tahu update sekarang kayak gimana sih anak-anak sekarang tuh. Iya. Cara mereka rilis lagu. Nah di situ, oh ternyata rilis lagu udah gampang. Nah pas pandemi, itu ngulik lagi tuh, oh rilis lagu dulu gampang jadi. Ya. Bikin lagu sendiri, akhirnya rilis sendiri. Mulai rilis 4 lagu pertama dulu tuh, tahun 2020 kan. Jadi single-single yang dulu nggak bisa dirilis karena dulu kan mesti pakai label kan. Iya. Gue bisa rilis sendiri nih. Iya. Jadi langsung direct ke distributor rilis. Habis dari 4 lagu berkembang terus terus. Sekarang udah ada 200 lagu kali single. Banyak juga. Apa solo project 200-an lagu.
Itu lebih banyak naiknya di Spotify atau? Semua ada, Spotify, YouTube. Wow. Sampai di Spotify ada satu lagu tuh judulnya The Long Highway. Itu dia bertahan di playlistnya Spotify Cadas Bergema sampai 3 tahun. Cadas Bergema itu isinya ada kayak apa band-band rock. Kayak apa namanya yang sekarang tuh Death Squad. Terus ada pokoknya ada kelompok penebar roket segala macam. Nah lagu gue instrumental tapi masuk situ. Ngeri. Lalu instrumental. Nah, itulah gara-gara mungkin karena sering rilis jadi. Jadi sekarang kan lebih ke sistemnya kayak digital algoritma kan. Jadi kalau kita sering rilis, ntar nama kita makin di algoritma tuh makin kebuka ke orang-orang gitu. Jadi orang makin banyak yang dengerin gitu. Jadi gitu. Jadi itu belajar dari anak muda juga sih. Kita bikin playlist rock, bikin playlist ini gitu-gitu. Nah, untuk kalau proses misalkan untuk mendaftarkan sebuah lagu nih ya ke apa? Agregator, distributor. Itu apa sih maksudnya? Prosesnya apa sih? Mungkin sobat-sobat Ngorok sini yang belum tahu, misalnya kayak artworknya kah? Atau ke musik apa ya macam-macam lah. Kadang suka kena ke copyright gitu kan? Iya. Nah itu seperti apa sih? Sebenarnya mereka tuh kalau dari kan gue ikut ada 6 agregator ya, distributor. Jadi agregator itu istilahnya adalah distributor musik, agregator kan. Nah itu ada DistroKid, ada CD Baby. Itu mereka syaratnya cuman filenya audionya harus proper lah, harus WAV gitu. WAV. Terus artworknya harus nggak terlalu rumit, tapi bisa jelas itu ukurannya minimal 1000x1000. Original loh ya, bukan boleh download gitu kan? Bukan boleh. Download juga kalau download harus yang free royalty. Atau AI juga sekarang udah boleh sih AI. Tapi kita harus ngarang sendiri kan? Oh iya benar, karena udah ada ya. Dengan prompt kita bikin artwork sendiri itu bisa itu. Jadi syaratnya WAV sama itu. Nah terus prosesnya juga nggak sulit kok. Jadi kita tinggal daftar ke internet kan, misalnya ke distrokid.com gitu, atau tunecore.com gitu. Sana kita bikin akun, ntar ikutin itu persyaratannya, cara-caranya, tinggal upload lagunya, upload artworknya, udah. Nanti kita dapat kayak kode recording code-nya gitu deh. Dapat gitu. Udah simpel banget. Kalau dulu kan mesti ke label atau ke agent. Kalau dulu sebelum pandemi itu kita kalau rilis lagu harus ke agent. Misalnya dulu ada distributor luar negeri punya agent di sini, kita harus lewat dia gitu. Nah kalau pas pandemi itu ternyata dibuka akses langsung, jadi kita langsung ke internet ke. Berarti ada hikmahnya juga. Pandemi ada hikmahnya juga ya. Jadi membuka peluang orang supaya rajin berkarya gitu. Siap, luar biasa. Tapi kalau untuk mendaftar itu kena biaya berapa sih? Nah itu beda-beda. Jadi ada distributor yang nerapin sistemnya. Per upload kita bayar. Itu biasanya cuma $9 gitu kan. Paling 100.000 gitu kan. 80.000, 100.000 gitu. Ada juga agregator yang kita bayarnya per tahun. Jadi kayak membership gitu. Lagu bebas. Nah, gue ikut yang ini. Yang membership itu. Membership yang jadi cuma bayar berapa dolar per tahun, nggak nyampe 600.000 nggak salah. Murah ya. Terus lagu juga mau tiap hari rilis juga boleh, bebas. Nggak dibatasin. Jadi beda-beda sistemnya. Ada yang ini. Tapi kalau yang kekurangannya, kalau yang tahunan yang kita tahun depan harus bayar lagi kan. Kalau yang ini cuma bayar sekali, udah sekali doang gitu. Jadi tergantung kita. Kalau yang rajin rilis, mendingan pakai yang bayar membership. Ya. Kalau kita yang ikut yang sistem bayar sekali kan mahal tuh. Satu lagu 100.000, 10 lagu baru bandar. Banyak. Lebih gede bayar. Siap. Nah terus dari yang lagu yang sudah dirilis itu. Sudah mendapatkan berapa kira-kira tuh yang paling udah banyak? Alhamdulillah sih lumayan ya. Lumayan. Udah dapat. Jadi kan kita dapat itu dolar atau? Kalau gue karena gue langsung ke luar negeri, jadi dolar dia. Dolar. Jadi kalau di musik tuh kita royalti ada 3 jenis tuh. Kita sebagai kita sebagai label tuh kita punya hak atas mastering lagu itu kan. Itu namanya mechanical royalty. Jadi rilis Spotify itu dapatnya mechanical royalty itu. Jadi jumlah streaming berapa? Dihitung per streaming itu. Jadi YouTube viewernya berapa itu dari mechanical tuh. Terus ada satu lagi yang publishing. Publishing itu dia
sync royalty. Jadi kalau lagu kita di cover orang lain, dipakai buat iklan, buat TV, jadiin buku cetak, itu dapat juga tuh. Oke. Terus terakhir dari LMK tuh Manajemen kolektif gitu. kolektif itu apa namanya performing right. Pemirsa. Jadi kalau lagu kita dimainin di kafe, di karaoke, di mall gitu, kita dapat tuh. Jadi dari 3 ini sumber pemasukan kita ada 3 ini. Dari streaming, dari synchronize, sama dari yang putar di kafe gitu. Lumayan sih kalau digabung tuh. Oh iyalah. Jadi nggak nyangka, lagu gue ternyata disetel nih di, dia kan ada laporannya tuh. Iya. Disetel di mana, di Spotify, di radio, di mana ada laporannya itu nanti. Itu kalau untuk penarikan pencairannya saya kata itu per bulan atau per tanggal berapa gitu? Kalau itu juga beda-beda sih. Oh sebenarnya. beda-beda. Oke. Jadi kalau kayak gue kan ikutnya di Distrokid tuh. Distrokid tuh dia pokoknya ada laporan masuk. Biasanya tapi kalau lagu tuh ya, satu lagu nih, ada laporan fullnya tuh 3 bulan kemudian nih. Nah, 3 bulan kemudian itu baru jelas nih datanya. Jadi ya misalnya rilis Januari, ntar bulan April baru ada gitu. Tapi kalau untuk pengambilannya di Distrokid bebas, kita mau ngambil kapan aja boleh. Terus nggak terpatok, maksudnya Nggak ada minimal berapa, nggak ada. Oh bebas. Mau $1 bisa tarik gitu? Bisa tarik. Oke. Dia juga udah ngurusin pajak segala macam. Jadi dia nggak muslek tuh, nggak muslek dengan pajak Indonesia. Kita kan sebagai warga negara Indonesia, tapi bisnisnya dengan perusahaan Amerika kan. Keluar. Jadi ada faktur ngisian pajaknya ada tuh. Tapi ada juga distributor yang nerapin minimal $40 baru bisa ambil gitu. Ada juga seperti Ada itu. juga gitu. Jadi beda-beda. Ya oke, siap, luar biasa ini. Ini salah satu pengetahuan. Perlu juga kayak gini, Mas. Iya betul. Karena kan musisi sekarang kan ya kurang mendalami hal-hal kayak gitu kan. Nah pas pandemi itu kemarin tuh banyak kan gue ngulik sendiri tuh. Iya. Ngulik sendiri akhirnya jadi banyak teman-teman tuh ke rumah nanya-nanya. Sharing. Mas ini kalau listrik gini gimana, rilis gini. Jadi gue bisa jadi ngasih workshop nih. Wah, emang nggak salah deh sebagai penasihat IBF. Yoi. Kan lah. Waduh, Pak Presiden gimana kabarnya nih? Yo ini Om mana nih? Harto. Podcast lah, ya. Tapi nge-jazz belajar Yoi. di sini. Waduh. Fang belajar fang. Tapi Om Harto ngerok juga dia. Iya. Ngerok juga dia. Ngeri Dulu kan juga. dulu main jadi rocker juga deh. Main rock. Kan main. Nah, sekarang saat ini lagi sibuk apa nih? Nah sekarang sibukannya masih sih. Jadi sejak pandemi itu kan rilis lagu sendiri tuh. Nah sekarang gitu udah nikah sama Tia. Oh ya, oke. Dia jadi kepancing rilis juga. Jadi jadi rajin rilis juga. Ya, jadi ikut aktif juga ya. Tadi kan dia kan buat musik untuk film jingle kan. Gitu ya. Itu bukan hak, jadi bukan milik dia kan. Jadi Lagunya. dia jual putus gitu kan. Oke. Nah sekarang cara gimana supaya dia tetap dapat hak atas karya sendiri, ya bikin lagu sendiri. Oke. Lagu sendiri, rilis, ya, dan ntar kan kita dapat dari penjualan itu kan, streaming, apa segala macam. Berarti sekarang ngebandnya bareng istri dong ini. Iya, kolaborasi seumur hidup. Udah paling bahagia apa tuh dah? Iya, ngeband bareng istri. Kan main dah. Rilis lagu apa nih bareng istri sekarang? Ada Terakhir ada kalau gue terakhir rilis ada lagu judulnya Betah. Duet. Itu duet sama istri sama satu pemain biola juga. Oh, oke. Nah, itu udah rilis di Spotify. Iya, di medsos platform. Begitu lagunya jadi, istri bilang, Mas ini kok lagunya berbau Alf banget ya? Berbau Alf. Ya mau nggak mau, jadi alternatif. Jadi, terus kata teman-teman, ini mah Alf tapi vokalisnya Tia. Nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang karakternya. Nggak bisa hilang. Walaupun udah bikin lagu jazz, lagu apa, tetap baliknya ke alternatif lagi. Udah mendarah daging ya. Luar biasa. Bukan main dah. Oke. Jadi kita kalau dengan rilis sendiri kita terpacu ini sebenarnya sih. Kita mengeksplorasi diri kita sendiri. Oke. Kita bisa bikin yang gini, bisa bikin gini. Jadi bebas itu kan. Kalau dulu kan misalnya kalau ikut label kan harus lo harusnya bikin yang gini, udah nggak boleh yang lain gitu, gini gitu kan. Oke. Udah ada garis batas gitu. Iya. Kalau sekarang kita kebebasan, kita ngulik sendiri gitu. Iya, paham. Luar biasa. Nah, sekarang berbicara tentang tanggapan dari seorang Om Alek Kupe ini tentang musisi-musisi zaman now, Gen Z lah ya. Gen Z kan, ya kan. Itu seperti apa sih ya di daerah sekarang kan? Ya di sebuah kemudahan lah. Iya. Zaman lebih udah terbuka semua itu kan, peluang untuk menjadi
seorang musisi itu seperti apa zaman sekarang? Kan ya nggak bisa lepas juga jadi musisi itu kan identiknya masih orang-orang tua dulu kan. Iya. Ya kan? Ya masih kurang Support ya. support Iya. lah, ya kan. Untuk menunjukkan bahwa gue bisa nih hidup di musik gitu loh, ya kan kasar. Seperti apa sih mungkin ada masukan buat sobat-sobat? Kalau zaman sekarang mungkin udah berubah ya. Ya. Zaman sekarang kalau gue lihat tuh orang tua mah sekarang banyak yang support anaknya gitu. Luar biasa. Kayak dulu tuh gue bikin komunitas jazz itu. Iya. Itu malah orang tua yang nganterin anaknya suruh main, suruh jadi orang tuanya pengen coba latih musik gitu. Jadi Oke. mungkin udah karena mungkin dia dulu waktu kecil dia nggak boleh musik, sekarang anak dia gue bolehin deh gitu. Jadi udah. Mungkin juga orang tuanya mantan anak band juga. Mantan anak band. Kan sering jadi juri itu tuh, juri lomba band gitu kan. Iya. Lomba band di SMP, di SMA itu rata-rata anak main, orang tua itu yang ngurusin efek terus di mixer bantuin anak bapaknya kayaknya anak band lu bapaknya. Anak band bapaknya. Jadi sekarang lebih apa namanya? Iya. Ini musiknya lebih bagus sih anak muda. Terus sekarang mereka juga mudah banget kan. Iya. Bisa rekaman di rumah. Bener. Terus rilis juga bisa sendiri gitu. Iya benar. Jadi lebih terus juga lebih apa namanya? Lebih terbuka berbagai macam kemungkinan sih. Iya. Nah, itu yang bagus tapi sekarang sebenarnya di kalangan indie sih. Oke. Jadi indie sekarang nih lebih berkembang. Jadi indie sekarang sebenarnya kayak major label zaman dulu. Oke. Zamannya gua pas band Nugi. Mereka sekarang mainnya kayak di indie gitu. Karena kalau masuk label sekarang udah harus ini kan, harus pop, harus gini, harus laku gitu kan. Iya benar. Sekarang Komersil sekarang. komersil. label sekarang. Iya. Nah, di indie justru berkembang banget nih. Indie scene itu sekarang di skena indie tuh bagus-bagus malah bandnya. Iya benar. Ada yang model rock and roll, ada yang jazz, Psychedelic ada gitu yang psychedelic, ada yang kayak Nirvana lagi, pokoknya macam-macam deh. Lebih variatif ya. Ada yang DJ campur elektronik itu macam-macam, bagus. Karena lebih bebas dia, lebih bebas. Explore, ya. Terus orang tua mereka juga sekarang udah support. Gitu. Oke. Itu udah kelebihan anak zaman now sekarang itu. Iya, itu anak yang mana? Itu mesti disyukurin dan lebih dikembangin lagi sih. Iya. Oke. Terutama belajar musiknya segala macam biar lebih bagus lagi lah ke depannya gitu. Iya. Nah, kalau saya boleh nanya nih ya. Kan bermusik itu lebih bagus otodidak atau secara akademis belajar gitu? Sebenarnya itu beda-beda sih. Jadi ada orang yang udah punya bakat kan. Oke. Udah punya bakat, ada orang yang nggak terlalu berbakat. Jadi dia harus belajar gitu. Jadi contohnya misalnya kayak Nirvana kan. Oke. Orang sering bilang kan, oh Nirvana nggak les. Kurt Cobain nggak les tapi udah bisa bikin lagu. Nah terus kita bilang, lo bisa nggak kayak Kurt Cobain bikin lagu kayak dia? Dia kan punya kelebihan kan. Terus kayak John Lennon kan nggak sekolah tapi dia bisa bikin lagu yang bisa hits gitu kan. Paul McCartney gitu. Nah kalau lo nggak punya bakat segede dia, lo cara ngejar ke Kurt Cobainnya harus belajar gitu. Caranya gitu. Jadi dengan belajar kita bisa mengasah kemampuan musik kita gitu. Oke. Kalau kita nggak belajar musik terus pengen kayak Kurt Cobain ya nggak bisa, jauh banget. Oh iya, susah ya. Kayak Jimi Hendrix kan udah punya bakat. Ya, Bang. Orang ngejar ke dia ya harus belajar gitu, harus ngulik gitu. Oke. Jadi sebenarnya tergantung orang juga sih, seberapa dia punya bakat atau seberapa besar keinginan dia gitu. Tapi yang susah di musik tuh biasanya yang lebih gede yang orang yang niat belajar tuh. Jadi kadang-kadang orang udah punya talent kan, kadang-kadang udah malas-malasan kan, gue udah gini aja gitu. Tapi orang yang yang bakatnya nggak segede dia, belajar lama-lama ngejar, makin canggih, lebih jago dari yang bakat itu kan gitu. Yang punya itu udah karena zona nyaman dia udah nyaman gue gini aja deh. Ternyata dia tadinya di bawah gue sekarang, lebih jago gini lebih ini kan, karena dia belajarnya lebih niat gitu. Iya benar. Jadi motivasi. Jadi itu kembali ke orang sendiri sih. Seberapa besar bakatnya dia gitu. Oke, iya. Jadi beda-beda. Siap, luar biasa. Luar obrolannya berdaging banget ini, luar biasa emang. Gak salah yang Bapak penasihat ini. Penasehat luar biasa. Ya walaupun kita main rock kan tetap harus ada ilmunya kan. Iya benar. Iya. Jadi harus dikulik. Kayak Kurtnya rock kayak Dream Theater juga, kalau lu misalnya nggak belajar lu nggak bisa kan. Aduh, saya juga belajar nggak bisa udah. main Beatles aja, main Beatles kan kayaknya gampang kan. Iya, tapi kalau lu nggak ngulik pelajarin chord, karena chordnya ajaib semua tuh kan Beatles. Iya.
nggak umum gitu chordnya. Bisa main, cuman nyawanya kayak nggak dapet. Nggak dapet, ya. Iya kan, kalau kita bisa sekedar main bisa. Iya. Tapi nggak detail lah rata-rata. Nggak detail. Nah, itu yang susah nyari detailnya itu. Sering berburu ini, buku yang dulu kan ada buku, misalnya dulu kan kalau Metallica rilis itu kan dia bikin bukunya tuh, fotokopiannya Ya. di Jembatan Blok M dulu. Transkrip gitu ya. Jembatan Blok M apa di Bandung Indah Plaza dulu. Kayak saya beli di Bandung Plaza tuh. Dulu di depan itu trotoar kan. Itu yang jual gondrong tuh. Iya. Sama kaset dia jual. Sama kaset. Saya dulu lama di Bandung, beli juga. Saya lama di Bandung. Kalau di Jakarta itu yang di Blok M Plaza itu. Saya tahu di BIP itu. BIP. Banyak saya beli dulu. Tapi fotokopiannya. Iya, fotokopian. Itu kan ada tuh Beatles, ada. Itu sempat dapat itu Pearl Jam. Pearl Jam album yang pertama tuh. Iya. Jadi dikulik tuh. Nah dia kesini kan ada tablaturnya tuh. Iya benar. Kulik. Dan pas ada tribute Pearl Jam main, Mas kok bisa mirip? Ya gue lihat ini. Jadi mereka kan ngulik kadang-kadang ada yang not yang kelewat kan. Iya benar pasti. Kalau kita lihat oh ini nulisnya di sini mainnya. Jadi posisi tangan juga lain kalau kita ngulik. Iya. Posisi tangan lain. Ternyata mainnya di sini. Kayak Red Hot juga ada kan posisinya benar, gitu. Benar. Harusnya di sini gitu. Iya benar. Kalau sekarang sih udah enak, udah ada sekarang tablatur yang di YouTube juga udah banyak. Tinggal mencet Google, apapun Tutorial apa iya. Luar biasa. Kecuali band Indonesia ada jarang. Iya, yang kecuali yang hits aja ya. Di band Indonesia susah kita nyari tablaturnya agak susah. Nah, ntar bikinin dah itu tablatur Nugi, ntar saya bikin. Ya itu. perlu ntar buat saya ngulik juga. Buat ngulik. Iya keren. Alright. Gak kerasa kita udah berapa jam sih? 5 jam ya. Oh udah 5 jam. Luar biasa. Ini sebenarnya udah mau lanjut ya. Mau ditutup, cuman ntar ada babak kedua mungkin. masih Jilid seru 2, jilid 2. Jilid 2 bukan lain. Terus pengen banyak sharing lagi, cuman kayaknya waktu juga udah nggak cukup juga kalau lama-lama kita ya. Nah sekarang saya mau nanya nih sebelum saya tutup nih, tanggapan dari seorang Om Alek Kuple ini tentang podcast ngorok ini. Wah, Jujur podcast ini kesadaran kita pribadi untuk mengangkat lagi nih musisi rock itu, khususnya rock ya, yang saat ini mungkin sudah tidak aktif, tidak eksis. Kayak perdana kita podcast tuh basisnya voodoo. Oh si Ateng ya kan. Akhirnya alhamdulillah sekarang dia bikin album lagi. Iya benar tuh. Ya kan? Jadi semangat kan. Jadi semangat lagi Wong Alas. Ya alhamdulillah itu men-trigger. Iya benar. Nah, tanggapan dari Om Alek ini seperti apa nih? Iya jadi aku senang banget ya. Ya pas lihat tuh, teman-teman semua nih yang di sini nih yang di orang-orang Ateng. lama itu. Ateng kan dulu tebet juga kan. Tebet juga. Sering ke rumah, sering tanya. Terus Awan terus siapa? Kemarin terakhir si siapa kemarin terakhir yang kemana tadi? Kamal. Oh Kamal kan ngisi dalam Nugi ya, kan. Lagu album Nugi dulu Mas Kamal. Iya. Jadi kalau banyak kan podcast yang gue lihat nih di YouTube itu ngangkatnya cuman bintang-bintang seleb gitu kan, penyanyi-penyanyi yang terkenal. Terus kalau yang sementara yang di session player yang bawah ini anggota-anggota band rock tuh kayak kurang diangkat gitu. Padahal mereka tuh berjasa. Kalau nggak ada mereka nih nggak akan ada lagunya gitu. Itu benar. Misalnya Voodoo nggak ada bassnya main Ateng, kan nggak kayak Voodoo yang sekarang gitu. Benar. Gitu kayak Mas Kamal juga misalnya nggak ada Mas Kamal, mungkin Nugi beda kayak lagu. Beda warnanya. Tipunya beda gitu. Tipunya beda. Jadi ngejazz. Jadi ngejazz. Jadi pemain rock ini yang siap. harusnya jadi orang tahu ternyata dia ngisi ini gini gitu kan. Benar. Ini jadi salut, harus dilanjutkan, diteruskan. Kan masih banyak tuh teman-teman kita yang banyak banget belum diwawancara. Banyak banget. Mungkin ada. Dia ke Bandung bisa tuh pas band segala kan. Oh iya, saya sudah janjian sih cuma Mas Tisno tuh. Tisno, iya. Masih sibuk dia. Oh sibuk. Masih sibuk pas Salam band. sobat gua Tisno. Sohib. Mungkin ada masukan atau kritikan dari seorang Om Alek buat kita nih biar lebih semangat lagi. Semangat lagi. Oke. Mungkin semangat ini kali ya semangat. Ya tetap jadi kadang-kadang kan kayak podcast gini kan pernah berapa kali diajak tuh. Jadi mereka suka ada naik turunnya tuh. Males lanjut. Ada lagi gitu. Jadi kalau bisa tetap dijaga kontinuitasnya, jadi orang semakin ngeh. Jadi makin lama insya Allah makin berkembang nih. Amin. Kayak zaman sekarang digital algoritme dia semakin ini algoritma. Bahasanya kalau zaman now. Musik zaman now algoritma. Ngeri udah. Trut.
Tuh, naik ini cuannya. Cuan, yoi. Mudah-mudahan nanti makin gede, Amin. subscriber makin banyak, Amin, sponsor, endorse segala macam. Kan. Ini dia yang ditunggu. Bagus. Iya, iya. Dan juga ngerangkul ini misalnya kayak gini nih distributor alat Oh, musik iya. yang dipakai oleh para musisi rock itu misalnya apa gitu banyak tuh. Siap. Boleh. Ya semoga aja lah. Ada yang melirik kita nih. Lirik. Oi. Oke, Sobat Rockers. Nggak kerasa sudah 2 jam ya? 2 jam belum sih? 2 jam. Belum. Iya, belum. Sejam lah, baru sejam. Nah buat lo yang mau siapa lagi sumbernya bisa tulis di Asik. komentar atau bisa DM ke IG kita Ngorok Official. Oh ini rocker-rocker yang zaman dulu 70-an gitu. Mungkin ada info siapa gitu Oke, bisa. ya. Bisa ngasih, wah ini rocker ini nih, misalkan, wah ini musisi ini, langsung di DM aja ke IG kita, nanti di situ kita bisa ngobrol bareng lah gitu. Bahwa ada masukan, kritikan juga boleh, langsung di komen di si YouTube kita. Ada di sini nomornya. Bukan ya. Nomornya. Oke, nggak kerasa kita sudah di akhir tutup sesi ini. Ya alhamdulillah nih. Terima kasih lagi buat Terima kasih Malik banyak. Kuple nih sudah bersedia dan menyediakan tempat yang keren banget ini. Ini udah belakang keren tuh. Waduh, kaset-kaset banyak jadul ya. Luar biasa. Generasi kaset. Terjaga banget ini tuh koleksinya. Keren banget. Oh Jarang ini loh. foto. Jarang loh. Wah, ini Bu sejarah ini. Kan main. Main. Wow. Yang mana ini? Nah, gue ini. Yang mana? Oh, ini. Coba di zoom. Mudanya ganteng, Bro. Keren, anak band banget. Iya, udah sekarang juga ganteng juga masih. Cuman agak lebih bapak-bapak udah sekarang. Iya, kue ini legend ya. Ya kalau dulu mirip inilah Robby Sugara gitu apa. Iya. Robby Sugara. Mirip Roy Marten ini. Roy Marten. Ngeri. Luar biasa, mantap loh. Jarang musisi yang masih menyimpan koleksi kaset. Jarang. Album-albumnya Lucky sama Alf masih nyimpan. Ada? Komplit. Mau ditunjukin? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ini sesi bebas sudah. Sesi bebas kita. Kan main nih. Aduh. Album Lucky. Lengkap ya? Ini kaset kan. 50.000 ini. Yoi. Kan main. Ini nih. Masih ada, Bro. Bumi, bukan main. Mantap. Lengkap. Ada Jimu juga, mantap. Nih Bumi, udara, air tuh lengkap semua. Senyawa hati. Mantap. Ya enggak, ini baru musisi yang benar-benar menjaga karyanya. Gue juga di album ini Sakarhead. Sakarhead. Krishna Satra. Sakarhead gue nulis ada lirik di sini. Oh, oke. Jadi waktu itu lagi rekaman tuh di studio di daerah Riau Dalam. Krisna nyamperin kan lagi rekaman juga. Iya. Gue perlu lirik, ada lirik gak gitu. Akhirnya bikin lirik, udah nih jadi lirik nih. Ada juga nyumbang lirik. Nih, jangan berhenti. Lirik. Alek Kuple ya mungkin nggak Sebagai kelihatan penulis di- lirik lagu luar metal. biasa. Paranatural tahu nih album ini, ngeri nih album ini. Ini udah almarhum semua. Iya udah habis sudah. Tinggal udah satu habis. gitarisnya kan. Udah habis. Ini album apa yang lagunya Neraka Jahanam. Anak engkau gitu kan. Kebetulan sama anak saya sih dekat juga. Soalnya dulu kan Bakar ngajar di Chicks. Oh iya. Medi ngajar di Chicks. Nah, terus Krisna tetangga dulu. Krishna Bas itu tangga. Krisna. Jadi sering kalau gue lagi nunggu angkot dia lewat tuh. Wet, busuk gitu. Selewat doang gitu. Orangnya tinggi besar. Iya, kan. naik mobil. Wah, bukan jendela. Tapi udah kabur aja gitu. Karena Apaan sih? luar biasa. Almarhum. Jimu ini pakai atrok nih. Atrok Iya, nih, itu masih atrok tuh. Atrok nih, keren nih bassnya nih, mantep, signature keren ini. Luar biasa, sejarah, jarang-jarang masih Sejarah. nyimpen. Yoi, harus dilestarikan. Ini bener, kadang musisi-musisi sendiri melupakan karya sendiri kan sayang. Iya, gitu. betul. Kita datengin, masih ada, udah nggak ada. Iya, Nggak kadang nyimpen. dia nggak nyimpen. Oh dulu di toko cuman nggak dapat atau Iya. dari bagi-bagi gitu. Iya, kadang ada, udah tahu kemana gitu. Ini salut nih, luar biasa, mantap. Dan di IG apa TikTok tuh orang sering itu tuh sering posting. Iya. Dia punya koleksi Alf, koleksi Nugi gitu. Wah masih ada yang yang koleksi. Iya luar biasa ini luar biasa. Boleh saya bawa satu lah.
Enggak bercanda. Aduh, oke guys. Nah udah pokoknya gue Adibas dan Om Alek Iya. pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber berikutnya yang lebih keren lagi. Oke. Sangar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's walk.